Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lilis Puspaningsi MPD dan teman-teman sekalian yang sedang berbahagia. Topik pembicaraan kita kali ini adalah upaya pelestarian upacara Yatnyakasada pada masyarakat suku Tengger. Saya, Niken Azril Amelia, sebagai umat Hindu suku Tengger, ingin berbagi tentang salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, yaitu upacara Yatnyakasada pada masyarakat suku Tengger. Mungkin teman-teman sekalian bukan dari masyarakat suku Tengger, tapi nilai yang terkandung dalam upacara Yatnyakasada ini seperti nilai pengorbanan, keikhlasan, dan nilai rasa syukur bisa diterima secara universal. Teman-teman sekalian, apakah sebelumnya ada yang tahu apa itu upacara Yatnyakasada? Jadi, upacara Yatnyakasada adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Tengger di kawasan Gunung Bromo. Upacara tersebut dilakukan setiap 1 tahun sekali dalam bulan Kasada kalender Tengger, biasanya jatuh pada bulan Juli, teman-teman. Upacara ini dilakukan di lereng Gunung Bromo. Nah, menurut legenda, ada 2 pasangan yang menjadi asal-usul nama Tengger, yaitu Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka berdoa kepada Sang Hyang Widi, Tuhan, untuk dikaruniai anak. Nah, doanya itu dikabulkan, tetapi dengan satu syarat. Anak bungsu dari 25 anak tersebut yang bernama Kusuma harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Nah, dengan penuh keikhlasan, anak bungsu yang bernama Kusuma itu rela dikorbankan demi kesejahteraan masyarakat Tengger. Nah, sejak saat itu setiap bulan Kasada 1 tahun sekali masyarakat Tengger melakukan upacara Yatnyakasada sebagai wujud terima kasih dan penghormatan kepada leluhur mereka. Upacara ini bukan sekedar hanya melempar hasil bumi ke kawah Gunung Bromo saja, teman-teman. Sebelumnya, masyarakat Tengger melakukan serangkaian upacara atau ritual sebelum upacara intinya. Jadi di malam ini, masyarakat suku Tengger melakukan serangkaian ritual di Pura Luhur Poten. Nah, teman-teman yang pernah ke Bromo pasti tahu di mana letak Pura Luhur Poten. Nah, tapi sayangnya di tengah arus globalisasi ini, upacara Yatnyakasada mulai tergerus. Banyak orang yang datang hanya untuk sekedar berfoto dan mencari tontonan saja, bukan hanya menghargai makna spiritual di dalamnya. Sebagai generasi muda Tengger juga mulai kurang dalam memahami apa makna sejati dalam upacara Yatnyakasada tersebut karena pengaruh globalisasi, teknologi yang semakin canggih, dan tradisi budaya barat yang masuk dalam negeri bangsa kita, teman-teman. Apabila hal ini terus dibiarkan, mungkin menjadi pertunjukan saja tanpa terkandung nilai filosofis di dalamnya. Inilah mengapa kita semua, termasuk yang bukan berasal dari suku Tengger, perlu ikut berperan dalam pelestarian budaya ini, teman-teman. Nah, dengan cara yang bagaimana? Nah, cara yang bisa kita lakukan, pertama, kita harus memahami makna budaya yang terkandung dalam upacara Yatnyakasada ini, bukan hanya ikut melihat saja, teman-teman. Kasada ini kan mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan rasa syukur. Yang kedua, gunakan teknologi. Di era modern ini, teknologi terus berkembang. Kita bisa menggunakan media sosial, membuat konten video atau foto, atau menulis artikel yang kita paparkan kepada dunia apa itu
Kasada, teman-teman. Nah, yang ketiga, dukung pariwisata budaya yang beretika. Kita bisa datang sebagai pengunjung yang menghormati kesakralan dari upacara Yatnyakasada tersebut. Dan kita turut menjaga citra budaya Indonesia yang santun dan bermartabat. Bangsa yang baik adalah bangsa yang melestarikan budaya yang terkandung dalam setiap daerah, teman-teman. Kita budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat, agama, ras, budaya harus saling menghormati dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi saya berharap teman-teman sekalian, meskipun bukan dari masyarakat suku Tengger, bisa melestarikan budaya ini supaya tidak hilang, supaya tidak tergerus oleh budaya luar, budaya barat, teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kata-kata saya yang kurang mengenang di hati teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat sore.